ya. Jadi untuk pertemuan pertama ya, pendahuluan ya. Jadi dalam pendahuluan ini nanti kita akan membahas beberapa materi. Ini kalau dari listnya kita ada 8 materi ya, durasi waktu lama ya. Ya, ini nanti yang akan kita bahas sehingga diharapkan nanti Anda bisa memahami konsep pemrograman ya di materi awal. Nah, program dan pemrograman. Ya, mungkin kalian sudah sering ya, bahkan kemarin sudah ada yang belajar program. Tapi ada namanya program, ada pemrograman. Nah, apa sebenarnya bedanya program sama pemrograman? Nah, jadi di sini dijelaskan. Jadi kalau program itu asumsinya adalah barangnya gitu ya. Program itu barangnya yang bisa kita lihat. Tapi kalau pemrograman itu adalah kegiatannya. Ya, kegiatannya. Jadi kalau di sini secara tertulis, program itu kumpulan instruksi. Nah, program itu kumpulan instruksi yang ditulis ya oleh programmer ya, atau suatu bagian executable dari suatu software. Nah, jadi itu program. Jadi sebenarnya program itu instruksi-instruksi ya, kumpulan instruksi. Minimal program itu ada satu instruksi, itu sudah bisa dikatakan sebuah program ya. Nah, kalau pemrograman di sini nanti hubungannya adalah sebenarnya adalah kegiatannya ya. Kegiatannya. Kalau program itu nanti dia terikat dengan bahasa yang digunakan. Kalau pemrograman itu masih secara umum ya. Kegiatan untuk menulis instruksi, kegiatan untuk menyusun instruksi untuk menjadi sebuah pemecahan masalah itu ada pemrograman ya. Jadi harus dibedakan, harus dipahami antara program dan pemrograman. Aktivitas yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan oleh komputer itu adalah aktivitas pemrograman. Nah, hal yang perlu diketahui sebelum kita itu masuk ke bahasa pemrograman ya. Sebelum kita masuk ke program apa saja. Jadi kalau kita mau membuat program ya sama kayak tadi kan, pengentasan kemiskinan, program keluarga berencana. Yang harus diketahui adalah pemahaman masalah. Kalau kita nak bikin program itu kan perencanaan untuk ke depan. Sehingga nanti dengan tahapan-tahapan itu akan tercapai, masalahnya akan selesai. Makanya program itu kan spesifik. Kalau di dalam program komputer, program perkalian, program persamaan kuadrat, program rawat inap, program pendidikan, program input nilai, itu secara spesifik. Jadi harus memahami dulu masalahnya. Kalau kita mau bikin program penggajian, harus memahami masalah penggajian, ya kan? Gimana penggajian itu? Apa variabel penggajiannya? Komponen-komponen untuk menghitung gaji apa saja? Ya, ada gaji pokok, ada potongan, ada tunjangan, gitu kan? Itu komponennya. Nah, masing-masing harus di breakdown. Gaji pokok, apakah semua gaji pokoknya sama? Oh tidak, gaji pokoknya berdasarkan golongan. Kalau golongannya A, B, C, gajinya sekian, beda. Tunjangan juga begitu. Kan tidak semuanya sama tunjangannya. Tunjangannya ada macam-macam. Banyak tunjangannya, ada tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan istri. Banyak sekali. Tunjangan kemahalan. Masing-masing instansi mungkin mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, komponen yang berbeda-beda. Makanya di sini pemahaman masalah, ya. Jadi harus paham dulu masalahnya apa, baru bisa membuat program. Karena program itu dibuat untuk memecahkan masalah. Kalau masalahnya tidak tahu, gimana mau bikin programnya? Ya. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, harus tahu tujuannya dulu. Ya. Kemudian setelah masalahnya tahu, harus juga tahu solusinya. Oh, masalahnya ternyata tentang gaji. Gaji itu tadi kan? Itu tadi. Komponennya udah tahu. Komponennya gaji pokok, tunjangan, potongan. Tapi solusinya gimana? Nah, mana proses penghitungan? Oh, solusinya adalah, sebenarnya rumus dasarnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan. Ya kan? Solusinya kan itu aja sebenarnya. Tapi apakah sesederhana itu? Tidak.
ya kan? Gaji pokok tadi breakdownnya banyak sekali, tunjangan banyak sekali, kondisinya. Potongan juga begitu, potongan telat absen, potongan hutang, potongan apalagi kasbon, potongan apa, banyak sekali kemungkinan. Potongan mungkin ada angsuran, ambil kredit. Nah, ambil kreditnya melalui perusahaan yang bayari dari bagian keuangan, nah masuk di sini di bagian mana. Jadi solusi masalahnya juga harus diketahui dulu. Nah, kalau yang kemarin goes dari Jakarta mau ke titik nol di Aceh, nah, tanya itu habis berapa sepannya bolong memang goes terus, sepatu dan sebagainya. Kemudian pemahaman tata bahasa atau sintak dalam bahasa pemrograman. Kemudian kalau membuat program, kita mau pakai bahasa program apa, ya kan? Kita mau cerita mau pakai bahasa apa? Mau cerita tahu pemahaman masalahnya, mau cerita Pak ini mau cerita tentang konsep pemrograman, harus tahu pemahaman masalah konsep pemrograman, ya kan? Solusi, terus pemahaman bahasa, saya mau menyampaikan pakai bahasa apa? Kamu bisa tahunya bahasa apa? Apa saya pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang? Nah, tentunya sangat berpengaruh, ya, sangat terikat kita dengan bahasa pemrograman. Nah, jadi kalau 3 hal itu sudah dipahami, sudah pasti, baru kita bisa menyusun sebuah bahasa pemrograman. Nah, contoh bahasa pemrograman itu macam-macam misalnya. Ya. Nih, jadi kalau buat program bla bla bla, yang pertama kamu harus tahu dulu pemahaman masalah dulu. Apa sih ini? Nah, jadi kemudian solusinya, misalkan buat program untuk menghitung luas segitiga, ya, tanpa memahami masalah cara menghitung luas segitiga, nggak bakalan terjadi programnya, nggak bakalan terbuat programnya. Masalah tentang segitiga, luas segitiga itu apa sih, cak mana sih? Apakah ada rumusnya ataukah cuma nambah-nambah doang atau gimana? Kan harus tahu. Solusi, maka ditemukanlah rumus tentunya kan. Oh, ternyata untuk menghitung luas segitiga itu rumusnya adalah apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi. Nah, kalau udah ketemu di situ, baru konsep pemrogramannya nanti harus jalan. Ya, jadi artinya kalau mau menghitung luas segitiga, yang harus ada nilainya dulu apa? Yang harus ada nilainya, harus ada data apa? Alas sama tinggi, ya kan? Nah, ini mau dapat angkanya dari mana? Oh, pakai input pemasukan dari keyboard. Oh, berarti nanti kita programnya adalah pertama input alas, yang kedua input tinggi. Ya kan? Baru dihitung rumusnya setengah alas kali tinggi, baru muncullah luas, luasnya ditampilkan ke layar. Nah, harus paham setengah alas kali tinggi, luas segitiga, gitu ya. Ini jadi itu yang perlu Anda camkan. Jadi kalau mau suruh buat programnya jangan langsung ngetik program, itu pahami dulu masalahnya apa, ya. Nah, itu secara umum ya. Mau buat program apa saja, ya, contoh sederhana tadi luas segitiga, ya. Kemudian yang harus pasti adalah yang namanya program itu alurnya adalah input, proses, output, ya. Itu alurnya input, proses, output. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi bahasa pemrograman, ya. Fungsi bahasa pemrograman adalah sebagai media untuk menyusun dan memahami serta sebagai alat komunikasi antara pemrogram dengan komputer. Itu fungsi bahasa pemrograman. Karena apa? Karena kita membuat program itu sebenarnya adalah nyuruh komputer melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, manusia, si programmer. Nah, melalui apa? Melalui bahasa pemrograman. Itulah fungsinya bahasa pemrograman. Jadi sebagai media yang menjembatani, ya, komunikasi antara kita manusia, terutama programmer di sini pemrogram dengan komputer. Karena kita nak nyuruh komputer, harus tahu komunikasinya. Kamu nak nyuruh uang ketemu di jalan, ketemu uang nak nyuruh beli atau nak tanya rumah si A di mana. Ya, komunikasinya lewat apa? Ya lewat
bahasa tadi, bahasa pemrograman. Ya, kalau di kehidupan sehari-hari bahasa itu artinya dia taunya bahasa apa gitu kan. Nah ini secara umum ya itu tadi sebagai alat komunikasi. Jadi semacam bahasa, ya namanya bahasa pemrograman di sini ya. Nah secara umum ya terdapat 4 kelompok bahasa pemrograman. Ini secara umum ya, karena sebenarnya nanti kalau di dalam silsilahnya bahasa pemrograman itu banyak sekali. Jadi ada object oriented language. Sebenarnya kalau dari bawah itu dari low level language. Ya. Jadi bahasa pemrograman tingkat rendah, low level. Low level bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini adalah bisa disebut juga yang dikatakan orang bahasa mesin. Dia yang paling dekat dengan komputer. Ya, dia yang paling dekat dengan komputer. Nanti kita lihat tahapan-tahapannya. Kemudian ada namanya middle level language. Ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Jadi kalau low level itu bahasa mesin itu, contohnya di situ ada bahasa assembly, bahasa pemrograman assembly itu disebut bahasa mesin. Itu namanya mesin itu taunya cuman bilangan biner 0 dan 1. Ya. Jadi perintah itu diwakili dengan sebuah bilangan biner 0 dan 1. Karena komputer itu adalah mesin, mesin itu namanya cuma on off. 0 dan 1 biasanya disimbolkan dengan 0 dan 1 untuk on off. Nah, kalau middle level language, bahasa yang tingkat menengah, itu ya namanya menengah antara. Jadi dia masih dekat dengan mesin, tapi dekat juga dengan manusia si pemrogram. Ya. Kemudian ada high level language, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipelajari oleh programmer, oleh kita sebagai pembelajar. Kenapa? Karena dia banyak menggunakan bahasanya, perintah-perintahnya bahasa Inggris secara umum. Ya, makanya dikatakan high level language. Nih. Contohnya ada Pascal, ada Basic. Nah, kemarin sudah ada cerita, ada pernah belajar Pascal gitu kan. Bahasa Pascal itu kalau mau menulis tampilan ke layar pakai perintah write, gitu kan. Menulis write. Kalau mau membaca masukan dari keyboard dari user read. Learn gitu kan. Mau membersihkan layar CLR SCR. Cuci layar sekarang. Ya, clear screen CLR SCR gitu kan. Ya, dan seterusnya. Jadi bahasa-bahasanya bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh manusia. Maka dikatakan dia sebagai bahasa tingkat tinggi, high level language. Nah, kemudian di tingkat semakin berkembangnya bahasa pemrograman, ada yang namanya object oriented language. Bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, jadi sebenarnya semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Makanya sekarang bisa dikatakan orang itu mau jadi programmer tidak perlu belajar coding ibaratkan itu. Ya, karena ada bahasa pemrograman yang cuma nyusun-nyusun aja. Ya, nyusun-nyusun blok aja udah disiapkan dengan objek-objek, itulah bahasa pemrograman berorientasi objek. Mau bikin tampilan, mau bikin isian, kita cukup narik sebuah isi text box, taruh di situ. Mau membuat judul, cukup narik objek teks, tempel di situ. Kayak kita desain di Word, ya kan? Sudah ada gambar-gambar di situ, kita tinggal tarik aja. Nah, itu contoh pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, di sini ada contohnya pemrograman visual ya. Visual DB, Visual Box Pro, Delphi, Visual C. Ya, tetapi sebenarnya yang murni berbasis objek itu sebenarnya Java, ya. Java sama PHP itu sudah ke berbasis object oriented. Ya. Nih, ini mengenai fungsi bahasa pemrograman dan beberapa kelompok bahasa pemrograman. Ya. Jadi sebenarnya nanti proses komputer itu bisa menjalankan program itu sebenarnya dari terjadi proses perubahan dari bahasa tingkat tinggi sampai ke bahasa mesin. Karena komputer kan tahunya cuma bahasa mesin. Sedangkan kita mengcodingnya pakai bahasa tingkat tinggi.
Bagaimana komputer bisa memahami bahasa kita yang Pak tadi katanya pakai write? Kenapa bisa dikerjakan oleh komputer? Karena sebenarnya di dalamnya ada proses konversi dulu dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Ya, sebenarnya komputer juga nggak tahu ada perintah write atau write learn, itu komputer juga nggak tahu ini maksudnya apa, write atau write learn itu komputer juga nggak tahu. Ada perintah print, komputer juga nggak tahu. Ya, ada perintah read atau read learn kalau di Pascal. Ada perintah scan kalau di C, scan F. Komputer nggak tahu karena ini apa? Karena ini adalah bahasa tingkat tinggi, bahasa Inggris pada umumnya. Sebelum dia sampai ke komputer di sini, ya, maka sebenarnya di sini terjadi yang namanya kompilasi di sini, ya. Kompilasi itu merubah dari bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin, sehingga baru bisa dieksekusi oleh komputer. Ibaratnya ini adalah penerjemah, ya, translator, ya. Ada proses yang namanya kompilasi. Jadi artinya kita nggak perlu belajar bahasa mesin, terlalu repot, terlalu susah belajar bahasa mesin. Kayak kamu mau ngomong dengan orang Arab, orang Inggris, kalau kamu nggak tahu bahasa Inggris, cukup pakai penerjemah. Penerjemah sekarang macam-macam, bisa pakai Google, ya kan? Pakai voice Google sudah bisa. Kamu ngomong bahasa Indonesia, terus didengarkan ke lawan bicara kamu dalam bahasa Inggris. Ya, nggak perlu ada orang lagi, tapi dengan Google Translate sudah bisa. Kamu namanya siapa? Pas bunyi keluarnya sudah muncul what's your name. Nggak perlu bawa kawan ke, kalau kamu nak ke luar negeri, cukup bisa pakai itu. Nah, itu terjadi proses konversi. Nah, sama terjadinya karena apa? Karena yang kita suruhin tadi, komputer adalah mesin, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai ke fungsi bahasa pemrograman? Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya secara umum? Ya, karena kita masih belajar konsep, ya. Konsepnya ya kita belajar masalah yang mendasar tentang komputer dan pemrograman. Nah, kita masuk ke tipe pemrograman. Nah, tipe pemrograman ini banyak ternyata di sini kalau melihat dari tipe pemrograman. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tipe pemrograman. Ada pemrograman prosedural, terstruktur, modular, fungsional, visual, event driven, dan orientasi objek. Nah, itu berdasarkan tipenya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Apa itu prosedural? Apa itu prosedural? Jadi pemrograman prosedural itu algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Prosedural itu ya ada prosedur-prosedurnya, ada urut-urutan langkahnya, gitu. Definisi prosedural sendiri adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kok ini nggak melewati prosedur? Kok ini motong prosedur? Ya, sering kan kita mendengar seperti itu. Karena yang namanya prosedural itu ada langkah-langkah yang beraturan yang akan diikuti. Sehingga nanti tujuan program akan tercapai. Metode langkah demi langkah secara eksak dalam pemecahan suatu masalah. Jadi untuk pemrograman prosedural ini yang pasti adalah terdiri dari beberapa urutan langkah-langkah. Nah, contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi yang tipe prosedural itu ada COBOL. Ada yang pernah dengar nggak? Basic, Pascal, Fortran, C, ya. Itu kegiatan pemrograman yang mendukung pemrograman prosedural. Karena itu mereka dinamakan juga bahasa prosedural, ya, bahasa pemrograman prosedural. Makanya dulu ada namanya prosedur. Prosedur itu adalah suatu potongan subprogram yang di dalamnya ada langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi sebenarnya dalam membuat program itu ada masalah besar, nanti dipecah menjadi masalah-masalah kecil. Nah, ini dalam prosedur. Kayak Bina Dharma ini besar. Nggak bisa diselesaikan dengan satu orang secara prosedural.
ya. Nah, tapi harus dipecah-pecah menjadi prosedur-prosedur tersendiri. Makanya ada bagian keuangan tersendiri, ngurusi keuangan, fokus gitu kan. Bagian kemahasiswaan ngurusi mahasiswa, bagian akademik ngurusi kegiatan akademik, penjadwalan, kapan ujian, kapan wisuda, dan seterusnya. Bagaimana proses belajar mengajar, terusnya bagian apalagi penerimaan mahasiswa, ngurusi di awal semester bagaimana meng-hire mahasiswa biar masuk. Bagian pelayanan mahasiswa, gimana mau daftar ujian, kompre, ujian proposal, daftar seminar, segala macam. Nah, itu prosedural, ya. Di dalamnya ada langkah-langkah yang harus diikuti, ya, prosedural. Nah, kalau terstruktur gimana? Terstruktur ini sebenarnya mirip-mirip prosedural, ya. Tetapi di sini adalah itu tadi. Kalau prosedural itu ibaratnya masih kecil, ya. Tetapi kalau sudah terstruktur, dia merupakan kumpulan prosedur. Ya. Prosedur-prosedur ini dapat saling memanggil, ya. Ini tadi kalau kayak Bina Dharma ini sudah kalau sudah terstruktur, ya. Karena sudah punya bagian-bagian yang masing-masing merupakan prosedur-prosedur. Tapi kalau misalkan kayak penjual bakso, gerobak, nah itu mungkin masih terstruktur karena pekerjaan dia berurutan. Dia nggak punya fungsi, nggak punya prosedur-prosedur yang lain. Nyuci piring dia sendiri, ngeladenin dia sendiri, ngeraciknya dia sendiri, prosedural benar gitu kan. Jadi ada pelanggan datang, dia nyiapin, ya, nyiapin baksonya, nyiapin kuahnya, nyiapin segalanya, melayani dia prosedural. Urutannya kan berarti kan nyiapin bakso, melayani, habis itu, nah nganter ke meja. Setelah selesai, narik dari meja, nyuci mangkoknya gitu kan. Balik lagi ke prosedur awal, kalau ada pelanggan lagi, itu lagi. Nah, prosedural. Nah, kalau yang sudah terstruktur ini tadi contohnya, jadi dia yang sudah mendukung dengan adanya kumpulan prosedur-prosedur. Ya, kayak Bina Dharma itu kalau butuh tentang laporan keuangan, cukup manggil prosedur keuangan. Butuh informasi tentang pendaftaran, cukup manggil prosedur atau fungsi PPM, pendaftaran mahasiswa, gitu kan. Mau butuh info tentang kegiatan akademik, ya, cukup manggil prosedur akademik. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, yang ketiga ada pemrograman modular. Pemrograman modular. Nah, ini masih mirip juga sebenarnya dengan prosedur terstruktur tadi. Dalam pemrograman modular, program dipecah-pecah ke dalam modul-modul di mana setiap modul menunjukkan fungsi dan tugas tunggal. Dengan membagi masalah ke dalam modul-modul, maka masalah akan menjadi sederhana sehingga program dapat lebih mudah disusun dan dipahami. Ya, ini modular. Nah, kalau tadi sebenarnya berbeda sifatnya saja sebenarnya. Kalau prosedural itu prosedur-prosedur, tapi semuanya masih dikoordinasikan di program utama. Ya, modular ini juga dipecah menjadi modul-modul, tetapi bisa saja urutannya bisa berbeda-beda. Ya, ini modul. Kayak kita ngelihat komputer ini sekarang ini kan komputer ini terdiri dari modul-modul aja sini. Jadi teknisi komputer sekarang itu tidak seribet teknisi komputer zaman dulu. Kalau teknisi komputer zaman dulu tuh kemungkinan masih banyak nyolder gitu kan, kemungkinan masih banyak memperbaiki komponen tertentu. Kalau sekarang karena sudah berbentuk modul, ya sudah layarnya rusak, ganti layar, ganti LCD gitu kan. Oh, keyboardnya rusak, langsung ambil seperangkat modul keyboard, ya kan? Jadi akan lebih mudah di dalam prosesnya, ya. Nih. Kemudian ada pemrograman fungsional. Nah, disebut bahasa pemrograman fungsional karena memang pada program seluruh kodenya berupa fungsi-fungsi. Jadi ini sebenarnya melihat dari programnya. Jadi ada bahasa pemrograman itu yang pemecahannya sebagai fungsi, pemecahannya sebagai prosedur, ya, pemecahannya sebagai modul, gitu ya. Nah di sini contohnya, ini saya belum pernah belajar semua juga ini. List, Scheme, ML, ini apa nih ML ini? Haskell, ya. Ini
bahasa-bahasa pemrograman fungsional. Nah, ini bahasa-bahasa yang sudah tidak dipelajari lagi di zaman sekarang ini. Ya, bahkan dari dulu sampai sekarang saya belum pernah belajar ini. Kalau yang Pascal tadi saya sudah pernah belajar ini. Pascal, COBOL, C ini namanya. Kalau RPG ada juga saya belum pernah lihat ini. Yang itu yang lama semua itu. Fortran saya sudah pernah belajar. Dulu saya pernah belajar Fortran itu pas kuliah juga ini. Ya. COBOL, nah ini COBOL juga pernah ini. Ya. Common Business, dulu COBOL itu dikenal sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk bisnis gitu ya, karena COBOL singkat dari Common Business apa gitu ya. Lupa saya. Ya. Jadi bahasa-bahasa yang apa sebenarnya sebagai perkembangan bahasa aja sebenarnya. Karena apa? Karena dituntut orang itu kan maunya mudah. Sampai sekarang bahasa pemrograman itu udah sangat mudah sekali kita belajarnya. Ya, bahkan ada anak-anak sekarang kan ada coding buat anak-anak. Nah, pernah dengar tak kamu coding buat anak-anak? Nah, coding buat anak-anak itu pakai bahasa programnya namanya Scratch. Nah, kalau kamu cari Scratch, nah, itu membuat program dengan nyusun blok. Nah, kayak kita nyusun apa namanya, yang potong-potongan itu, puzzle. Nah, kayak puzzle. Ya, benar-benar kayak puzzle. Tarik, plek, taruh. Kemudian narik lagi, puzzle yang berikutnya, nyusunnya. Misalkan ini harus sama, plek, kayak gini. Nah, ya. Jadi, Scratch ini untuk anak-anak. Anak-anak program yang untuk game malahan justru. Bisa membuat game. Jadi di program ini kita nanti bisa nyusun backgroundnya apa. Backgroundnya sebuah kebun, apa taman, apa ruangan rumah, itu bisa. Terus sudah disediakan objek, tinggal narik aja objek manusia atau hewan. Terus bisa digerak-gerakin. Nah, ya, nih. Jadi ada namanya Scratch, ya. Itu untuk anak SD malah sudah dikenalkan. Anak SD saya kemarin juga di SD-nya dikenalkan dengan Scratch ini. Sekarang kayaknya lagi banyak dikembangkan nih oleh beberapa lembaga kursus, lembaga komputer ya. Dan langsung bekerja sama dengan sekolah-sekolah SD. Nah, kita masuk ke pemrograman visual. Nah, pemrograman visual ini juga sebenarnya dulu begitu ada lahirnya pemrograman visual itu kita melihat pemrograman paling mudah. Ya, lemak nian bikin program pakai visual ini. Karena kalau yang pemrograman yang sebelum-sebelumnya tadi, semua yang akan muncul di program itu harus kita ketik semua. Ya. Teksnya benar-benar teks. Ya, kayak ini tadi kan kita mau menulis tulisan Bina Dharma, harus tulisnya di codingnya write learn Bina Dharma, tutup titik koma. Kalau yang udah visual ini, itu tadi tinggal narik-narik tadi, ya. Ada namanya teks. Kayak di Word itu kan ada insert text box gitu kan, tinggal tarik, tinggal ngetik di situ. Nanti begitu running sesuai apa yang muncul di situ. Ini pemrograman visual, ya. Seperti grafik, gambar, icon dalam proses pemrograman itu udah tinggal tarik-tarik aja. Kalau untuk menyimpan, simbol apa itu namanya? Simbol disket. Nah, kalau mau open simbol map yang terbuka, gitu kan. Jadi itu pemrograman visual seperti itu, ya. Jadi pemrograman visual itu kita langsung diberi satu blok, ini namanya form. Nah, di form inilah kita naruh objek-objek. Teks di sini. Kalau mau untuk inputan kita namanya text box. Kita taruh tarik. Mau tombol nanti ada namanya button. Nah, ada namanya button. Ini kan nyusun. Lemak bener, ya. Jadi desainnya lebih enak. Berbeda dengan yang prosedural ini tadi, kita mau buat tulisan yang rapi seperti ini, harus nyusun, ngoding dulu, bayangin dulu. Itu nanti baris pertama apa, baris kedua apa, harus dibayangin, di coding dulu. Ya. Nah, di sini untuk visual mengacu pada aktivitas yang mungkin berguna untuk membuat program dalam 2 atau lebih dimensi. Jadi,
Program 2 dimensi yaitu tadi karena semuanya sudah ada gambar, ada ikon, ada teks, ada grafik, ya, bahkan dengan suara juga bisa. Jadi makanya 2 dimensi atau lebih. Nah, berikutnya event driven, ya. Menggunakan konsep jika sebuah aksi atau perintah dilakukan terhadap sebuah objek, apa yang akan jadi dilakukan oleh objek tersebut selanjutnya. Event driven. Ya, artinya bahasa pemrograman yang dikendalikan oleh kejadian. Sebenarnya pemrograman visual itu konsepnya juga sebenarnya event driven. Visual itu dia menitik beratkan pada visualisasi tentang gambaran tampilannya. Tapi kalau event driven itu pada saat runningnya, aksinya. Jadi pada saat kita mengcoding, pada kegiatan proses pengcodingan, yang kita pikirkan itu kalau user itu melakukan A, maka apa yang akan dilakukan berikutnya? Responnya apa? Contohnya ini, kalau ada tombol, apa yang akan dilakukan jika tombol ini diklik? Nah, makanya eventnya itu macam-macam, banyak eventnya itu, ya. Ada on click, on type, on double click, ya, on mouse over. Jika mouse-nya mendekat ke sini, maka akan melakukan apa? Ya, ini namanya event driven, ya. Jadi codingnya itu dibaliknya, begitu ini ketika diklik di sini, nanti di dalamnya baru ada kita ngoding. Apa misalkan kalau ngeklik tombol ini muncul tulisan Hello Binadama. Jadi berdasarkan event, berdasarkan kejadian. Atau pada saat ngetik, jika texting, jika terjadi perubahan. Kamu pernah lihat kan kalau di Excel itu ada 3 kolom misalkan. Ini kamu isi 8, ini 10, di sini tiba-tiba muncul 80 gitu kan. Ya. Otomatis kan munculnya. Kalau ini kita ganti jadi 100, ini otomatis jadi 800 gitu kan. Nah, itu pada event driven. Jika terjadi perubahan di sini, maka dia akan memproses perkaliannya. Kalau ini kan sifat perkalian ini kan, langsung menampilkan hasilnya di sini. Jadi kalau ini eventnya di sini, ya, on chain namanya, on chain. Jika terjadi perubahan nilai yang ada di sini, maka hitung ulang, kalikan lagi, dan tampilkan hasilnya di sini. Nah, eventnya harus kita letakkan di sini. Di sini juga, jangan sampai perubahannya cuma di sini doang. Kalau di sini nggak kita buat event on chain-nya, pada saat kita merubah di sini nggak berubah juga. Kok tetap 800, padahal harusnya 8000 gitu kan. Maka kita harus meletakkan event di sini juga. Oh, jika di sini terjadi perubahan, maka hitung ulang. Nah, itu pemrograman visual. Nah, dulu yang paling terkenal adalah Visual Basic. Bahkan sampai programmer besar itu membuat sistem besar itu menggunakan Visual Basic. Ya, dulu ini lumayan lama. Visual Basic ini lumayan lama umurnya, dipelajari orang, dipakai di perusahaan, ya, dengan menggunakan Visual Basic. Walaupun ada Visual C++, ada Delphi, tapi untuk diimplementasikan di perusahaan itu yang paling banyak Visual Basic. Untuk penggajian, untuk sistem parkir itu menggunakan Visual Basic kemarin banyak, ya. Nih. Jadi kalau cerita ya, kebetulan saya itu belajarnya mulai dari yang prosedural. Saya dulu belajar di tahun 92. Nah, belajar coding program itu memang masih prosedural semua. Visual itu belum ada. Waktu saya belajar komputer itu pemrograman visual belum ada, event driven belum ada. Ya. Visual itu saya sudah kuliah pertengahan semester pertengahan semester 5, semester 6. Itu baru muncul Visual Basic. Itu Pak masih bingung gimana membuat Visual Basic. Ya. Jadi saya artinya banyak generasi bahasa yang sudah saya pelajari, mulai dari yang prosedural, fungsional, tadi kan modular, ya, itu alhamdulillah sudah pernah melalui. Oh, berarti wong tua, iya. Wong tua itu kalau udah banyak melalui zamannya wong tua.
Nah, pemrograman berorientasi objek. Nah, ini yang paling khas, yang paling jelas kalau dia itu pemrograman berorientasi objek itu kalau dia mempunyai kelas. Nah, jadi berorientasi objek itu adalah biasanya terdiri dari objek-objek. Objek terdiri dari kelas-kelas, ya, kumpulan objek yang memiliki kesamaan karakteristik. Berarti lebih besar kelas ya. Jadi kita membuat kelas, di dalamnya ada objek. Sebenarnya kalau dalam pemrograman prosedural itu kayak program utama sama prosedur, ya. Tapi kalau berorientasi objek itu dia menyebutnya ada kelas. Kita nanti membuat program itu namanya kelas. Di dalamnya bisa terdiri dari objek-objek, prosedur-prosedur, ya, dipisah-pisah melalui prosedur-prosedur kalau prosedural. Kalau sudah berorientasi objek itu kita mengenalnya sebagai objek-objek. Karena sifatnya berbeda dengan yang prosedural, ya. Ini, nah yang menjadi ciri khas lagi para pemrograman berorientasi objek itu adalah adanya fitur yang memperkuat dan meningkatkan fleksibilitas, ya, fleksibilitas suatu program dengan adanya kelas, instant, encapsulation, inheritance, reusability, dan polymorphism. Ini merupakan ciri khas yang paling utama sebuah pemrograman berorientasi objek. Tadi kelas, adanya kelas, karena pemrograman berorientasi objek itu minimal ada satu kelas, ya, minimal terdiri dari satu kelas. Instan, nah, instan itu sebenarnya sebuah objek juga, tetapi hanya satu objek. Kemudian dia punya juga sifat encapsulation. Encapsulation itu kayak pengkapsulan. Sifatnya kapsul itu apa? Obat kapsul itu sifatnya pengkapsulan. Kapsul itu sifatnya gimana? Kapsul itu? Atau bukan sifat ya, apa namanya? Konsep kapsul itu apa sebenarnya? Bisa dibuka. Konsep kapsul itu adalah menyembunyikan hal yang inti, ya. Obat itu kan kita nggak bisa ngelihat isi dalam obat itu. Kan ada namanya obat yang dari cacing yang dikeringin. Untuk obat apa? Cacing tuh tipes, ya kan? Makanya disembunyiin bubuk cacing itu disembunyiin dalam bentuk kapsul. Karena apa? Karena pasien nggak perlu lihat bubuk cacing, mungkin nggak ketelan lagi. Makanya disembunyikan. Cukuplah dia melihat kapsul yang warna-warni biar lebih enak ngelihatnya, gitu ya. Pengkapsulan, encapsulation namanya. Jadi ada dalam konsep program orientasi objek ini menyembunyikan hal yang memang tidak perlu dilihat oleh user. Kayak kamu pengguna ATM, taunya kan pencet tombol-tombol gitu kan. Kamu nggak perlu lihat bagaimana codingnya, bagaimana prosesnya, nggak perlu. Itu encapsulation. Jadi konsepnya adalah konsep menyembunyikan sesuatu yang memang tidak perlu. Tetapi sesuatu yang tidak perlu itu sangat penting. Gitu. Berbeda dengan ada encapsulation, ada satunya itu apa kemarin ya? Nah, kalau inheritance, ya, inheritance itu pewarisan. Jadi ada objek, terus kita bikin objek lagi yang serupa. Nah, ini pewarisan, diwariskan, sifat-sifatnya diwariskan, tetapi berbeda fungsi. Nah, itu kalau belajar pemrograman objek nanti, ya, nggak usah kamu pikirin dulu ya. Tahu konsepnya aja dulu, ya. Kalau reusability, kita membuat objek yang bisa digunakan kembali, reusable, bisa digunakan kembali. Jadi ibaratkan tuh kita bikin sesuatu yang bisa dipakai lagi, ada kasus ini bisa dipakai lagi, kasus ini bisa dipakai lagi. Ibaratkan kunci Inggris. Nah, ketemu baut kecil bisa, besar bisa, sedang bisa, gitu kan. Jadi reusability bisa dipakai lagi. Terus kalau polymorphism artinya poly itu banyak, ya. Polymorphism. Jadi dia banyak bentuk.
ada satu objek, satu program yang dia bisa berubah bentuk, gitu. Artinya apa? Customize, ya, bisa diperintahkan dengan tambahan satu, bisa, misalkan cetak, dipanggil cetak mak anyway bisa. Cetak di dalamnya ada tulisan, bisa. Ada tulisannya 2 koma, tulisan kedua, koma, tulisan ketiga, bisa. Nah, itu dalam bentuk polymorphism, ya. Bisa juga dalam bentuk banyak form, gitu, banyak bentuk. Nah, itu konsep berorientasi objek, ya. Nah, itulah tipe-tipe pemrograman. Nah, memang mungkin kamu tidak akan melalui semuanya, tetapi kita dalam belajar konsep pemrograman ini kalian perlu tahu, ya, perlu tahu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita masuk ke tahap pengembangan program. Nah, sebenarnya kalau secara garis besar 3 tadi kan, pemahaman masalah, solusi, yang ketiga apa tadi? Apa tadi? Apa? Apa? Pemahaman bahasa. Nah, tetapi kalau secara detailnya di sini di dalam pengembangan program itu, ya, batasan masalah itu tadi permasalahannya. Terus pengembangan model. Ini sebenarnya dalam rangka mencari solusi pengembangan model itu. Ini kita mau menyelesaikan dengan model kayak apa gitu, ya. Terus kalau sudah pengembangan modelnya sudah ditentukan, kita mau pakai rumus ABC kalau kayak persamaan kuadrat. Kita mau pakai rumus persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan apa ya? Ada persamaan kuadrat dan rumus ABC gitu kan, ada yang secara langsung gitu, ya. Nah, itu artinya pengembangan model, ya. Terus baru merancang algoritma. Kalau modelnya udah jelas, baru algoritmanya, nyusun langkah-langkahnya, ya. Nyusun langkah-langkahnya, kayak kamu misalkan mau menyerahkan bantuan ke masyarakat, kira-kira pakai model cak mano gitu nih. Apa nak tunjukkan langsung, apa nak kita kumpulin di lapangan, apa nak kita tunjukkan ke rumah-rumah, ataukah nak ditransfer, gitu kan, kalau berupa duit, gitu kan. Nah, itu model-modelnya. Nah, kalau sudah ditentukan, kita kumpulin lapangan, susun algoritmanya, cak mano kita bisa ngumpulin uang ke lapangan. Nah, apakah buat pengumuman? Nah, harus buat langkah-langkahnya, ya. Ini algoritma. Kita udah nyusun algoritmanya, baca. Bener nggak kira-kira? Dibahas sama-sama. Nah, dibahas sama-sama. Ternyata, ini nggak bisa ini kayak gini. Nanti bakalan ribut ini, bakalan chaos ini nanti. Sudah kita ubah. Perbaikan algoritma. Gitu kan. Baca lagi, proses lagi algoritmanya, susun lagi, sampai diyakini oke, baru masuk ke pemrograman. Jadi, kalau kita udah menulis program itu sebenarnya algoritmanya harus sudah jelas, ya. Algoritmanya harus jelas dulu, urutan langkah instruksi harus sudah jelas dulu, ya. Baru kita masuk ke pemrogramannya. Pemrograman itu adalah kegiatan menulis program. Kita udah nentuin ini bahasa programnya apa, tipe programnya apakah yang visual ataukah yang struktural ataukah fungsional atau apa, gitu kan. Karena sekarang yang paling mudah adalah object oriented maupun visual, ya udah pakai itu, gitu kan. Nah, udah selesai ngodingnya, harus diuji. Bener nggak hasilnya? Nah, karena program itu ada 3 error yang utama. Ada syntax error, ada logic error, ada runtime error. Nah, jadi kalau kita dalam kegiatan pemrograman itu ada 3 error yang paling utama. Syntax error, artinya perintahnya salah. Itu paling mudah nyarinya, karena begitu kita running programnya langsung kelihatan. Kayak ini misalkan tulisannya adalah write TLN, gitu kan. Kita write N-nya lupa, belum terketik. Nah, itu yang namanya syntax error. Ya, syntax itu perintah. Perintahnya salah, ini tidak dikenal, write ini apa, nggak dikenal. Mudah nyarinya. Itu syntax error. Yang kedua ada namanya apa tadi? Logic error. Kalau logic error itu syntax programnya benar, ya. Jadi bahkan kalau di compile tadi
compile ini sebenarnya selain dia merubah menjadi bahasa mesin, dia ngecek seluruh perintahnya udah sesuai perintah dengan library atau belum. Ya, bisa saja pada saat kompilasi itu sudah free error, udah successful, kompilasinya udah sukses. Tapi begitu di running dijalankan, loh kok keluarnya kayak begini? Saya mau ngalihin antara 80 dengan 100 kok munculnya 800. Nah, ini logiknya error. Di mana errornya ini? Agak susah ini. Oh, pasti rumusnya ini yang salah ini. Gitu. Ternyata rumusnya bukannya bilangan 1 kali 100, tapi ternyata misalkan ini 8 kali 100. Makanya munculnya 800 terus. Nah, salah di rumusnya, logiknya. Ya, logikanya. Terus kesalahan yang ketiga ada runtime error. Runtime error itu adalah suatu keeroran, suatu kesalahan yang terjadi pada saat program itu dijalankan, tetapi kadang-kadang, gitu ya. Biasanya pas itu hasilnya benar, terus masukin data lagi yang kedua benar, pas yang kelima tiba-tiba error. Nah, error gitu kan? Kamu sering juga kan? Kayak transaksi bank gitu ya. Biasanya kan jalan, tapi begitu, nah kok error, kok apa misalkan rekening tidak dikenal, apa ini error apa ini? Jadi suatu kesalahan yang terjadi karena yang muncul pada saat program itu dijalankan. Ini paling susah nyarinya, karena itu faktor-faktor eksternal itu bisa mempengaruhi. Kayak kalau kita transaksi perbankan pakai mobile, mungkin koneksi internetnya, mungkin nomor rekening yang mau ditransfer tidak dikenal. Ya, sampai terjadi kesalahan, ya macam-macam kemungkinannya. Ini kalau rantai error sangat susah dicarinya, karena kadang-kadang error, kadang-kadang enggak. Ya, yang biasanya sering juga terjadi adalah karena manajemen memori. Ya, program ini menggunakan memori yang besar, tapi kamu pakai HP yang memorinya terbatas, error terus. Nah, ini runtime error. Apa dia salahnya ini? Ya, pada saat pengujian misalkan kok error, pakai HP aku nggak error, pakai HP kamu kok error terus. Nah, kemungkinan karena memori, karena program itu ada yang sifatnya menggunakan tumpukan yang berada di memori. Ya, nah kalau sudah sampai penuh memori yang di komputer namanya RAM ya. Jadi setiap proses itu data yang akan dijalankan oleh program itu masuk ke RAM dulu. Nah, kalau RAM-nya penuh, maka nggak terbaca. Nah, maka sering muncul juga namanya stack overflow, gitu ya. Karena ada kamu bayangkan program baik di komputer atau di HP muncul errornya stack overflow. Kalau overflow itu artinya sudah kepenuhan. Ya. Nah, itu runtime error. Jadi sebuah error yang perlu analisa khusus, analisa yang mendalam untuk mencari penyelesaiannya. Ya, itu. Atau kalau kayak kita di Bina Dharma, kamu biasanya buka e-learning lancar, tiba-tiba ini kok macet-macet terus, begitu klik mau submit error. Nah, ngapa ini? Ternyata pada saat itu banyak sekali mahasiswa yang sedang mengakses e-learning, gitu ya. Jadi dari sisi servernya sudah kewalahan. Namanya server pelayan, melayani banyak user yang melakukan request ya, mabuk dia akhirnya. Ya. Nah, tunggu nanti. Itu yang sering terjadi kalau sistem itu seperti itu, begitu banyak yang akses, error. Oke, jadi untuk hari ini mungkin saya cukupkan dulu penyampaian materi saya tentang konsep bahasa pemrograman, konsep dasar pemrograman di pertemuan pertama kita hari ini.